Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah 1 tahun ini di dalam mengikuti pembacaan rutin, gemar gerakan membaca Alkitab rutin. Dan kemarin tanggal 30 Juli adalah pembacaan yang terakhir kita. Dan hari ini tanggal 31 adalah momen di mana kita akan mengucap syukur karena kita sudah sama-sama belajar untuk tekun, berkomitmen, rajin dalam bergemar. Memang tidak mudah. Saya sendiri mengalami, tetapi ada sesuatu yang baru yang bisa kita rasakan. Sesuatu yang baru yang bisa kita dapat dari komitmen kita untuk terus bergemar ini. Nah, pembacaan hari ini terambil dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-25. Yakobus pasal pertama ayat 25. Saya bacakan seperti ini firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Pembacaan kita pagi hari ini merupakan pembacaan penutup yang mengunci rangkaian panjang pembacaan kita dalam 1 tahun. Yang intinya, yang poin kebenarannya, apa yang kita lakukan selama 1 tahun ini, Alkitab mengapresiasi dengan satu pernyataan yang luar biasa. Yaitu apa? Berbahagialah oleh perbuatanmu. Berbahagialah oleh ketekunanmu. Berbahagialah oleh komitmenmu. Yang selama 1 tahun ini kita sama-sama berusaha, setia, tekun, bergemar untuk membaca tiap hari renungan, jadwal renungan gemar, sekalipun tidak mudah. Kita sama-sama mengalami, berproses. Tetapi di dalam 1 tahun ini, saya percaya ada pencapaian, ada sesuatu yang luar biasa yang sudah kita peroleh, yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan, yaitu kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai, bahkan pesan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Dan lebih khusus lagi, Yakobus mengatakan, berbahagialah mereka yang apa? Meneliti hukum yang sempurna. Sebab hukum itu memerdekakan. Yang kedua, bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi membaca, mendengar, merenungkan, menghayati. Nah, kata bertekun di dalamnya ini mempunyai pengertian yang sama dengan kita merenungkan. Kalau memamah biak, salah satu binatang, ada mamalia, binatang mamalia itu memamah biak. Setelah mereka memakan rumput dengan begitu cepat, sebanyak-banyaknya, setelah itu
Mereka akan duduk di bawah pohon yang rindang beristirahat sambil mengeluarkan kembali rumput yang sudah dimakannya tadi, sudah ditelan. Dikeluarkan kembali, kemudian dikunyah lebih lembut. Nah, memamah biak, merenungkan kembali, menyarikan kembali. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita hayati kebenaran firman Tuhan. Bukan semata-mata kemudian kita membaca, meneliti, kemudian mengabaikan. Tetapi merenungkan sehingga kebenaran itu merasuk dalam pikiran, hati. Dan juga akhirnya yang ketiga, yaitu apa? Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ibu saudara, apa yang sudah sama-sama kita capai di dalam kesetiaan? Sekalipun memang mungkin banyak yang lubang, banyak yang alpa, banyak yang kosong di antara kita. Mungkin tidak 100%, tetapi saya percaya ada jemaat-jemaat yang tetap setia sehingga menyelesaikan 100% pembacaan. Sekalipun harus membayar, kadang-kadang harus kita membayar hutang yang kemarin, yang lewat dan sebagainya. Tetapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin supaya akhirnya kita bisa mengikuti pembacaan ini dengan baik. Sekalipun tidak 100%. Tetapi saya percaya setidak-tidaknya Bapak Ibu Saudara dan saya telah mengalami pertumbuhan, progres, kesetiaan, ketekunan, komitmen untuk kita bergemar, membaca, merenungkan Alkitab, bahkan melakukan. Sehingga itu akhirnya memproses kehidupan kita. Kita bertumbuh lebih lagi. Kita semakin dewasa. Kita semakin diubahkan. Kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Karena tidak ada kebahagiaan yang lain di dalam hidup ini. Kecuali kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran. Mengenal, mengerti kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan mengubah kehidupan kita. Semakin bertumbuh, semakin dewasa. Dan menuju kesempurnaan. Seperti Bapa di sorga. Melalui menjadi serupa seperti Kristus. Mengucap syukur. Kita berbahagia. Kita patut berterima kasih akan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Memberi pengertian kepada kita sekalipun kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita baca, tetapi Allah Roh Kudus terus berkarya, memberikan pengertian, pemahaman yang lebih dalam. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan, lebih bertumbuh di dalam Tuhan, lebih dewasa di dalam Tuhan, dan semakin diubah menjadi seperti Kristus. Tetapi saya tetap akan mendorong Bapak Ibu Saudara, tetap terus bergemar. Ini periode pertama di dalam pembacaan kita, dalam program gereja kita, Gereja Peniel. Masuki, mulai bulan Agustus awal, kita masuk periode yang kedua dalam pembacaan, gemar bersama-sama. Sampai nanti kita akan menyelesaikan juga di akhir Juli 2021. Saya berdoa, saya mendorong, supaya kita semua semakin lebih sungguh-sungguh lagi berkomitmen, setia, tekun untuk meneliti firman Tuhan. Karena itu adalah hukum yang sempurna, yang memerdekakan. Yang kedua, kita sungguh-sungguh bertekun di dalamnya. Karena ketika kita bertekun di dalam firman, firman itu akan mengubah kehidupan kita, memperbaharui konsep pikir kita, memperbaharui hati kita, dan seluruh totalitas kehidupan kita. Bahkan itu akan terimplementasi nyata di dalam tindakan kita, menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kita dinyatakan, berbahagialah engkau. Saya mengucapkan selamat buat pencapaian Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan di dalam bergemar 1 tahun ini. Tetapi lebih daripada itu, pencapaian rohani, Bapak Ibu Saudara dan saya lebih bertumbuh di dalam Tuhan, lebih dewasa, lebih diubahkan, lebih mengerti dan mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu,
buat segala kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memimpin dan menolong kami dalam rangkaian panjang 1 tahun ini dalam jadwal pembacaan firman Tuhan. Gemar gerakan pembacaan kitab rutin. Sekalipun kami sadar, kadang-kadang kami alpa, kadang-kadang kami bolong, kadang-kadang kami lupa. Tetapi dengan pertolongan-Mu kami tetap bertekun di dalamnya. Sehingga setidak-tidaknya sekalipun belum 100%, ada sedang jemaat Tuhan yang berkomitmen 100%, sekalipun mungkin ada banyak yang tidak mencapai 100%, mungkin 75%, mungkin 80%, mungkin 90%, tetapi saya percaya dan mengucap syukur itu suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi lebih dari semuanya itu, kami rindu meneliti lebih lagi, kami rindu sungguh-sungguh merenungkan lebih lagi, bertekun di dalamnya, berkomitmen dan melakukan di dalam kehidupan kami. Tanpa pimpinan dan kuasa Roh Kudus kami tidak akan pernah bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab itu Roh Kudus mampu setiap sidang jemaat-Mu, setiap kebenaran terutama yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan, boleh kami implementasikan, aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga menjadi berkat dan membuat kami lebih bertumbuh di dalam Tuhan, lebih dewasa, diubahkan, semakin mengerti kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami bersuka cita buat campur tangan Tuhan, buat pencapaian dalam 1 tahun ini. Dan kami akan lanjutkan untuk periode yang kedua Tuhan, diawali tanggal 1 Agustus 2020 sampai nanti Tuhan tanggal 31 Juli 2021. Biar Tuhan menolong kami semua untuk kami tetap tekun, setia, menyelesaikan jadwal pembacaan Gemar di program yang baru. Dan kami percaya kami akan punya pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kami akan menemukan kesukaan, kami akan menemukan kegirangan, keindahan, kenikmatan di dalam persekutuan dengan firman-Mu. Kami semakin diubahkan dan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam aktivitas kami hari ini, dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, Tuhan berkati, jaga dan lindungi. Hamba berdoa berkat rahmat anugerah dari Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus dan damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah atas setiap kehidupan kami, sidang jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.